Assalamualaikum sahabat indahnya Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan dan juga keimanannya. Saya Siti Nur Alifa. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Ustadz Faizal mengenai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Daripada penasaran, bahas apa aja sih? Keep on watching. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari sahabat indahnya Ramadan yang ingin tanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Yang pertama, temanya adalah waspada bahaya sihir modern. Apa sih Pak Ustadz yang dimaksud dengan sihir modern itu sendiri? Ya, sebenarnya sihir modern itu ya sihir yang ada di zaman modern sampai sekarang ini ya, seperti sekarang ini. Semisal praktek-praktek sulap yang kemudian sulapnya ini dianggap sebagai sebuah kesaktian tertentu atau bahkan digiring ke ranah agama misalnya dengan istilah karomah, bahkan ada orang yang nggak paham dibilang yaitu mukjizat, dibilang maunah dan seterusnya. Padahal itu hakikatnya adalah sebuah sulap dan trik belaka. Kadang-kadang juga ada yang namanya sihir-sihir yang ya klasik ya, sebenarnya sihir dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti ya semua sama, termasuk di era modern ini semua sama. Hanya saja ada hal yang membahayakan daripada sihir yang menggunakan bantuan setan di era modern ini, yakni sihir berupa kesibukan seorang dengan duniawi, kemudian dengan gadgetnya, yang sehingga dia itu sampai menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Akhirnya keluarga, anak istri jadi terbengkalai hanya karena disibukkan dengan gadget. Ya, komentar dari netizen itu lebih diharapkan daripada keridhaan Allah maupun dari perhatian orang-orang sekitarnya yang disayanginya. Apakah ada ayat atau hadis yang memperingatkan bahaya sihir modern? Nah, kalau itu jelas tidak ada ya, karena hadis maupun Quran kan datang di masa salaf. Salaf itu kan berarti masa terdahulu. Nah, tapi indikasinya tentang sihir itu ada dalam Al-Quran. Contohnya, wa min syarrin nafatsati fil uqad, surat Al-Falaq, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus-hembuskan sihirnya itu pada buhul, pada ikatan. Ini Al-Quran sudah menjelaskan bahwa ternyata praktek santet, praktek sihir dari zaman dulu itu sudah ada. Ada orangnya, ada caranya, yakni dengan mantra yang kemudian dihembuskan, dan ada medianya. Nah, media ini belum tentu menggunakan buhul atau ikatan saja. Ada yang menggunakan air untuk diminumkan, kemudian larut, masuk ke lambung, bermasalah. Nah, kemudian ada yang menggunakan parfum, menggunakan rokok, kehirup di sini, akhirnya jadi kebayang-bayang terus orangnya, ya kayak semisal kayak pelet begitu. Tapi secara umum Al-Quran menjelaskannya itu tidak detail begitu. Hanya saja Al-Quran menjelaskan manusia untuk berlindung pada Allah dari yang namanya kejahatan-kejahatan tukang sihir. Tadi kan sihir itu kan ada medianya ya Pak Ustadz, ya betul. Kalau misalkan nih penyakit ain itu termasuk ke dalam dampak dari sihir modern bukan? Bukan. Kalau ain itu bukan sihir. Karena yang namanya sihir itu harus ada ritual, lelaku tertentu. Kemudian butuh juga yang namanya kerjasama sama setan, serta ada jenjangnya. Tapi kalau ain tidak ada, nggak perlu pakai ritual, nggak perlu juga harus mendekatkan diri ke setan supaya setan itu mau bekerja sama-sama kita. Ain itu adalah sebuah ungkapan kekaguman secara spontan. Misal saya kagum sama fulan gitu ya. Kemudian saya mengaguminya secara spontan, langsung memuji tanpa mengucapkan doa keberkahan atau mengucapkan asma Allah, maka orang yang dipuji itu bisa langsung pingsan. Ya, dan ini memang langsung dibantu setan secara cuma-cuma karena ain ini adalah salah satu energi dahsyat yang bisa membinasakan apa yang dipandang sama manusia. Kagum, ada sedikit sekali rasa keirian. Oh, dia ganteng, dia kaya, dia soleh, aku pengen kayak dia. Tapi nggak kepengen itu. Dalam hatinya nggak kepengen nikmatnya lenyap. Hanya dia memuji tanpa mengucapkan asma Allah. Demikian penjelasan dari Pak Ustadz Faizal. Apabila memiliki pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.